Haleluya, puji Tuhan, salam sola gracia, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mau semakin menyadari bahwa kalau kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, semua karena Tuhan, semua karena cintanya yang besar dalam hidup kita. Itu sebabnya apapun yang sementara terjadi di dunia ini, apapun yang sementara kita alami, hadapi, mari kita mau tetap mengucap syukur. Mari kita mau tetap percaya bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita, karena Dia gembala yang baik. Dia akan melindungi dan memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan mendengarkan pesan Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, kami akan semakin mengetahui dan menyadari apa yang Tuhan mau dan Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dan pada pagi hari ini kami mau melembutkan hati kami, sehingga firman Tuhan masuk dan menjadi rema, bekerja dalam hidup kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Firman Tuhan bukan jadi informasi saja, tetapi mentransformasi hidup kami, memulihkan, mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi bagi seluruh jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Saya percaya semuanya ada dalam sukacita, ada dalam keberkatannya Tuhan, ada dalam kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Di hari-hari ini kita disuruh untuk jaga jarak, physical distancing, di mana kita disuruh untuk jaga jarak ketika berbicara, berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan kita disuruh untuk membatasi komunikasi kita dengan orang lain. Bahkan kita disuruh juga untuk jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi sehingga imun tubuh kita tetap terjaga. Bahkan kalau boleh kita disuruh sering-sering minum air putih supaya tenggorokan kita tidak menjadi kering. Kita juga disuruh untuk jaga kebersihan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa menggunakan masker, menyediakan hand sanitizer. Bahkan juga di hari-hari ini bukan cuma benda mati yang disemprot, disinfektan, tapi manusia juga. Semuanya untuk supaya memastikan keamanan, sehingga tidak ada yang terpapar virus corona. Penyebaran virus corona itu bisa terhenti. Dan saya yakin kita mulai menerapkan, kita mulai lakukan apa yang dihimbau, apa yang disuruh di hari-hari ini. Dan pada saat pagi hari ini saya membawa kita juga melihat bahwa Alkitab juga memberitahukan kita bahwa ada perintah firman Tuhan, bahwa ada hal-hal yang harus kita jaga. Ada hal-hal yang harus kita jaga di hari-hari ini, sehingga kita terus boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, anak-anak Tuhan yang diberkati, beruntung dalam perjalanannya, anak-anak Tuhan yang bisa jadi berkat, jadi teladan, bisa jadi garam dan terang dunia. Dan itu yang kita akan lihat pada pagi hari ini, bahwa ada hal-hal yang harus kita jaga. Apa yang harus kita jaga di hari-hari ini? Kata firman Tuhan. Kita akan lihat pada poin yang pertama di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Mari jemaat Tuhan kita perhatikan. Saya membacakan bagi saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa yang harus kita jaga adalah hati kita. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Salomo dalam kitab Amsal ini, dan ini merupakan perintah yang terpenting dalam kitab Amsal. Dan firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, dari hatilah terpancar kehidupan. Kita harus mengetahui bahwa hati adalah bagian dalam diri manusia yang sangat penting, yang terpenting. Itu sebabnya kita harus menjaga hati kita dengan sebaik mungkin, dengan segala kewaspadaan. Bahkan kita akan melihat di sini, kenapa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kita perhatikan di sini bahwa ternyata
hati adalah pusat pengendalian sikap. Hati adalah pusat dari setiap hal yang kita rasakan. Lewat hati kita bisa merasakan yang namanya duka cita. Lewat hati kita bisa merasakan yang namanya sukacita. Bahkan kenapa firman Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, bahwa ternyata dari hati timbul segala hal yang jahat. Dari hati bisa timbul segala hal yang baik juga. Itu sebabnya Tuhan suruh kita untuk jaga hati supaya yang timbul adalah sesuatu yang baik. Kalau kita perhatikan di dalam Lukas 6 ayat 45, di sini menjelaskan hal ini. Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Di sini jelas menunjukkan bahwa kondisi hati menentukan sikap seseorang. Kondisi hati bisa menimbulkan sikap yang baik maupun juga sikap yang tidak baik. Niat yang jahat ataupun niat yang baik. Ketika kondisi hati kita tidak benar, kondisi hati kita salah, kondisi hati kita jahat, yang akan ditimbulkan adalah sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik. Sikap yang akan dilakukan adalah sesuatu yang negatif, sesuatu yang pada akhirnya menyakiti Tuhan, sesuatu yang pada akhirnya berbuat dosa, sesuatu yang pada akhirnya bukan berdampak yang baik, merugikan orang lain, sesuatu yang pada akhirnya merugikan juga diri sendiri. Tetapi kalau kondisinya hatinya baik, kondisi hatinya benar, maka yang ditimbulkan juga adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Sikap yang ditunjukkan, dilakukan adalah sesuatu yang pada akhirnya berdampak bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, pada akhirnya menghasilkan berkat bagi diri sendiri, bahkan menghasilkan perkenanan Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini Alkitab jelas katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai ketika kita tidak mampu menjaga hati kita, yang muncul, yang ditimbulkan hati adalah sesuatu yang jahat, bukan yang baik. Bahkan firman Tuhan mengatakan pada pagi hari ini, kenapa kita harus menjaga hati kita? Karena kalau kita perhatikan bahwa hati adalah bagian dalam diri manusia yang paling rentan, paling sensitif, sehingga pada akhirnya mudah mempengaruhi sikap seseorang. Karena hati yang rentan, hati yang sensitif, pada akhirnya terkadang manusia sering mengalami yang namanya masalah hati. Ada yang mengalami yang namanya sakit hati, luka hati, mengalami iri hati, panas hati, kepahitan. Akibat apa? Akibat hati ini yang rentan, akibat hati ini yang sensitif. Itu sebabnya firman Tuhan katakan kita harus bisa menjaga hati kita, supaya kita tidak mengalami yang namanya masalah hati. Kalau kita sudah mengalami masalah hati, ini bahaya. Kalau orang mengalami yang namanya sakit hati, mengalami yang namanya iri hati, mengalami yang namanya panas hati, mengalami yang namanya luka hati, ini bahaya. Ini akan merugikan kita maupun orang lain, bahkan menjadi kebencian di hadapan Tuhan. Bahkan saya mengatakan, firman Tuhan mengatakan, ketika kita memiliki masalah hati ini racun, bagaikan racun yang masuk dalam tubuh kita, yang pada akhirnya merugikan diri kita, pada akhirnya membahayakan hidup kita, bisa membinasakan kita, baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Kalau kita perhatikan, banyak orang yang sakit, bahkan sakit yang cukup parah, disebabkan oleh karena dia sakit hati, karena ada luka hati. Dan Tuhan tidak mau ini terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan
pada akhirnya karena masalah hati, orang pada akhirnya bisa menjadi lemah di dalam mengiring Tuhan. Pada akhirnya bahkan bisa mati rohaninya. Itu sebabnya Tuhan katakan pagi hari ini, hati yang rentan, sensitif, kita harus jaga baik-baik. Jangan sampai kita mengalami yang masalah hati ini, bahaya bagi kita. Kalaupun ada di antara kita yang mengalami masalah hati di hari-hari ini, saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini bukan kebetulan, tetapi Tuhan ingin memulihkan hatimu. Tuhan ingin memperbaiki masalah hatimu. Engkau mungkin di saat-saat ini mengalami yang namanya sakit hati. Engkau berkata, saya sudah disakiti, sudah terlalu sakit, saya tidak bisa mengampuni lagi. Tapi Alkitab mau katakan, pada pagi hari ini engkau harus belajar mengampuni, sehingga engkau tidak lagi mengalami masalah hati, sakit hati. Engkau yang luka hati pada pagi hari ini, Tuhan mau memulihkan, menyembuhkan hatimu. Karena Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan mau kita memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Ketika masalah hati ini tidak terselesaikan, maka yang ada adalah kebinasaan. Itu sebabnya mari, seberat apapun kondisi kita, masalah hati kita, pagi hari ini Tuhan mau pulihkan. Tuhan mau mengubahkan hati kita. Itu sebabnya pagi hari ini saya percaya bukan satu kebetulan, tetapi Tuhan suruh kita jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika pada pagi hari ini kita mampu menjaga hati kita, pada pagi hari ini masalah hati kita terselesaikan, maka kehidupan yang daripada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita akan menikmati damai sejahtera. Kita akan merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya ketika kita mengalami yang namanya masalah hati. Itu sebabnya pagi hari ini jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalaupun engkau sudah mengalami masalah hati, Tuhan sedang mau memulihkan pada pagi hari ini. Bahkan kenapa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa hati kita menentukan berkenan atau tidak berkenannya kita di hadapan Tuhan. Hati kita menentukan berkenan atau tidaknya pemberian kita di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa menyembunyikan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Semuanya jelas di pemandangan Tuhan, termasuk kondisi hati kita. Saudara ingat ketika Samuel pergi ke keluarga Isai untuk mengurapi salah satu anak dari Isai. Pada saat itu firman Tuhan datang kepada Samuel, di mana Tuhan berbicara bahwa Tuhan bukan hanya melihat dari luarnya saja, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Tuhan gak lihat kakak-kakak dari Daud yang badannya besar, yang punya postur tubuh yang ideal, yang mungkin secara manusia layak untuk jadi raja. Tetapi yang Tuhan pilih adalah Daud. Karena Tuhan lihat hati Daud yang berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kondisi hati kita menentukan berkenan atau tidaknya kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita mengikuti Tuhan, ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, Tuhan tahu keadaan hatimu di hari-hari ini. Semuanya jelas. Kita bisa menyembunyikan hati kita, kondisi hati kita, kesedihan kita, kondisi hati kita, masalah hati kita kepada orang lain, tetapi di pemandangan Tuhan jelas, dan itu akan mempengaruhi hidup kita berkenan atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau belajar pada pagi hari ini juga dari kisah Kain dan Habel. Saya ingat bahwa ketika firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 4, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Kain dan Habel pada akhirnya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saya yakin bahwa mereka belajar dari melihat dari orang tuanya. Orang tua Kain dan Habel adalah Adam dan Hawa. Tentunya mereka juga
memperhatikan orang tuanya mempersembahkan korban kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka juga mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan ini harus kita lakukan sebagai orang tua, berdampak baik bagi anak-anak, memberi contoh bagi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita boleh mengikuti teladan yang baik. Dan apa yang terjadi, Kain dan Habel melakukannya. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi kita akan lihat di sini bahwa ternyata dalam Kejadian 4 menjelaskan bahwa Habel mempersembahkan korban dan pada akhirnya persembahannya berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Kain, dia mempersembahkan korban tetapi tidak berkenan di hadapan Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan pada saat itu, Kain di dalam ayat yang ketiga, Kejadian 4 ayat yang ketiga, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ini jelas bahwa Kain dan Habel mempersembahkan korban, tetapi yang satu berkenan, yang satu ditolak oleh Tuhan. Apa yang pada akhirnya menentukan korban mereka diterima dan tidak diterima oleh Tuhan? Kata firman Tuhan di sini bahwa Kain mempersembahkan sebagian. Ini menjadi masalahnya. Kata sebagian di sini bukan menunjukkan tentang seberapa banyak. Bahwa Kain ditolak oleh Tuhan persembahannya karena terlalu sedikit. Bukan. Ayat ini bukan memiliki pengertian seperti itu. Bukan memiliki pengertian bahwa Habel telah memberi yang paling banyak. Tetapi kata sebagian di sini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah. Tuhan sampai tidak menerima, menolak, pada akhirnya menolak persembahan dari Kain karena ada sesuatu yang salah. Tentunya di dalam hatinya. Tuhan jelas tahu apa yang terjadi, sehingga pada akhirnya Tuhan tolak. Tuhan tolak bukan berarti tidak ada alasan. Ada alasan, karena ada kondisi dalam hati Kain yang tidak baik. Sangat jelas di pemandangan Tuhan. Itu sebabnya apapun yang kita lakukan di hari-hari ini, kita harus ingat ada Tuhan yang memperhatikan. Bahkan firman Tuhan jelas katakan pada akhirnya Kain ketika ditolak persembahannya, dia panas hati. Apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan menegur dia, menasihati dia, jangan sampai dosa sudah. Kata firman Tuhan di sini di dalam ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini bahaya ketika kita membuka celah. Kita panas hati, kita mengalami masalah hati, kita sedang membuka celah yang lebar untuk pada akhirnya kita hidup di dalam dosa, dikuasai oleh dosa. Itu sebabnya sekali lagi firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Menjadi pertanyaan pada saat ini, bagaimana kita mau menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Firman Tuhan jelas katakan di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Mari kita perhatikan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpan dari perintah-perintah-Mu. Dari firman Tuhan, dalam hatiku, ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ini kunci bagi kita untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, di mana firman Tuhan harus menjadi
bagian dalam hidup kita yang memastikan kita tetap terjaga hati kita. Artinya bahwa firman Tuhan katakan di sini, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Firman Tuhan harus masuk dan menguasai hidup kita. Firman Tuhan harus mengontrol hidup kita. Firman Tuhan harus kita terima. Firman Tuhan harus kita responi. Bagaimana kita mau menjaga hati kita, tetap terjaga hati kita ketika tidak ada firman dalam hidup kita. Ketika firman Tuhan kita abaikan. Ketika firman Tuhan itu kita sepelekan. Mari jemaat-jemaat Tuhan, mari kita mau semakin menyadari pagi hari ini bagaimana kita menjaga hati kita. Aku menyimpan perkataanmu, firmanmu dalam hatiku. Jadi kita buka hati kita untuk dimana firman masuk dan menguasai hidup kita. Kita boleh menjadi manusia firman, manusia yang melangkah seturut firman Tuhan, manusia yang dikendalikan oleh firman Tuhan, sehingga hati kita tetap terjaga. Puji Tuhan. Dan yang kedua yang kita akan lihat di sini, bahwa apa yang Tuhan perintahkan bagi kita untuk kita jaga, yaitu yang harus kita jaga adalah lidah, perkataan kita yang harus kita jaga. Kita lihat ada dua ayat yang kita akan lihat di dalam Amsal 18 ayat 21 dan Yakobus 3 ayat yang kelima. Kita buka dulu di dalam Amsal 18. Amsal 18 ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat 21 di sini katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Kita lihat di dalam Yakobus 3 ayat yang kelima. Yakobus 3 ayat yang kelima. Dan ayat yang ke-6. Kita lihat Yakobus 3 ayat yang kelima. Di sini jelas Alkitab Indonesia memberi judul dosa karena lidah, karena perkataan. Ayat 5, demikian juga lidah atau perkataan, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa pun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat ini jelas menjadi dasar kenapa kita harus bisa menjaga perkataan kita. Kalau kita nggak bisa menjaga perkataan kita, maka kita akan menjadi orang yang hidup di dalam dosa. Bahkan pada akhirnya arah kita, hal yang kita akan alami adalah neraka. Lidah, perkataan bisa membuat kita, membawa kita kepada neraka. Yang Tuhan mau kita menjaga perkataan kita, lidah kita, supaya kita boleh menikmati sorga bersama dengan Tuhan. Sini firman Tuhan katakan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Lidah turut menentukan perkara-perkara yang besar. Ada orang yang pada akhirnya karena perkataannya dia masuk penjara. Dia harus dipenjara karena perkataannya mungkin menghina orang lain. Ada orang yang karena perkataannya sampai dia harus mengalami penganiayaan karena ada orang lain yang tersinggung. Ada orang yang karena perkataan sampai dia tidak mau ke sekolah lagi. Dia berhenti ke sekolah. Ada orang yang karena perkataan pada akhirnya menghancurkan karirnya sendiri, pekerjaannya. Benar, ada yang sering katakan bahwa mulutmu harimaumu. Hati-hati, dimana kita harus menyadari perkataan kita bisa membawa kita kepada kehidupan dosa. Perkataan kita bisa seperti api
yang pada akhirnya menghanguskan. Perkataan kita pada akhirnya bisa berdampak buruk dalam kehidupan kita kalau kita tidak jaga. Itu sebabnya firman Tuhan mau katakan pagi hari ini, kita harus bisa menjaga perkataan kita. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Matius 12 ayat 37, Matius 12 ayat 37, di sini dikatakan, karena menurut ucapanmu, sekali lagi, karena menurut ucapanmu, menurut perkataanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Karena perkataan kita bisa dibenarkan. Kita bisa menjadi orang-orang yang berkenan. Tetapi karena perkataan juga kita bisa mengalami yang namanya hukuman. Dan Tuhan mau pada pagi hari ini kita bisa menjaga perkataan kita, sehingga pada akhirnya kita boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan terus hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya pagi hari ini, apalagi kita sedang menghadapi yang namanya pandemi virus corona, mari kita mau jaga perkataan kita. Kita harus di hari-hari ini memiliki perkataan-perkataan yang baik, mengeluarkan, berbicara perkataan-perkataan yang baik, bukan makian. Perkataan-perkataan yang keluar bukan perkataan-perkataan kotor, bukan perkataan-perkataan ngebully orang lain, menghina orang lain. Tetapi Tuhan mau di hari-hari ini kita memperkatakan perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang optimis. Meskipun kita diperhadapkan dengan virus corona ini yang mungkin bagi banyak orang ini merupakan hal yang sangat mengerikan, tetapi kita mau lewat perkataan optimis kita, positif kita pada akhirnya menguatkan diri kita maupun menguatkan orang lain. Bahkan kita juga harus pada hari-hari ini, mari kita mau memiliki perkataan iman, perkataan firman. Perkataan iman atau perkataan firman. Karena ini penting, karena ini perintah firman Tuhan. Coba kita perhatikan di dalam Yosua. Kita mau belajar seperti apa yang Tuhan sampaikan kepada Yosua. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8, di sini dikatakan, ini firman Tuhan yang datang kepada Yosua dan bangsa Israel. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang dituliskan di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita lihat di sini karena perkataan, ketika kita memiliki perkataan iman, perkataan firman, kita akan menjadi orang-orang yang pada akhirnya berhasil dan beruntung. Yosua mengalami masa di mana dia harus pada akhirnya menjadi seorang pemimpin yang membawa bangsa yang besar masuk ke tanah Kanaan. Dia harus juga menghadapi masalah yang besar. Seperti juga hal ini dalam hidup kita. Di hari-hari ini kita mungkin berkata pandemi virus corona adalah masalah yang mungkin besar, kondisi yang mungkin sulit. Tetapi ketika kita memperkatakan iman, perkataan firman, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, maka saya percaya bahwa ini akan membangkitkan iman kita. Dan saya percaya bahwa apa yang kita perkatakan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, dan kita menjadi orang-orang beruntung. Ketika kita berkata, saya tidak akan takut, sebab Tuhan senantiasa bersama dengan saya. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, bahwa kita katakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ketika perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan iman ini kita sampaikan, kita sering keluarkan dalam mulut kita, saya percaya jadi berkat bagi orang lain, jadi berkat buat kita, dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau jaga perkataan kita. Kita harus hati-hati dalam berkata di hari-hari ini. Jangan sampai perkataan kita menjadi musibah dalam hidup kita, menjadi musibah bagi orang lain. Tetapi perkataan kita menjadi berkat bagi kita, menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga yang kita akan lihat di sini, apa yang harus kita jaga?
selain hati kita, perkataan kita. Yang terakhir yang kita akan lihat di sini mengingat waktu, kita harus bisa menjaga iman kita. Jangan sampai iman kita pada akhirnya menjadi lemah ataupun gugur. Kalau kita perhatikan di dalam Roma 4 ayat yang ke-19, Roma 4 ayat yang ke-19, kita belajar di sini. Roma 4 ayat yang ke-19, kita perhatikan. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ini contoh teladan dari Abraham di mana imannya tetap terjaga. Dia tidak menjadi lemah imannya. Itu sebabnya Tuhan mau kita belajar dari Abraham. Jangan sampai kita menjadi lemah iman kita. Dimana kita harus tetap menjaga iman kita supaya terus kuat di dalam Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Lukas 22 ayat yang ke-32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini Tuhan yang sampaikan, Tuhan Yesus sampaikan. Tuhan tidak mau, Tuhan tidak inginkan iman kita itu gugur, atau pada akhirnya kita mengalami yang namanya kebinasaan karena iman kita gugur. Tetapi Tuhan mau iman kita terus hidup, terus bertumbuh, sehingga pada akhirnya kita diberkati dan jadi berkat bagi orang lain. Kita perlu menyadari bahwa, bahkan mengerti, kita diperhadapkan dengan dua hal. Yang pertama, bahwa iman kita akan diuji oleh Tuhan, sehingga ketahuan kualitas iman kita. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Yakobus 1 ayat yang ketiga, di situ dikatakan ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Iman kita pasti diuji karena sifat iman itu adalah bertumbuh. Tapi hal yang kedua yang harus kita ketahui juga, mengerti bahwa selain iman kita akan diuji, bahwa iman kita juga akan dicobai oleh iblis supaya iblis berusaha untuk melemahkan iman kita, supaya pada akhirnya iman kita itu menjadi gugur. Artinya di sini bahwa lewat dua hal ini iman kita diuji dan iman kita akan dicobai. Bahwa yang terjadi adalah perjalanan iman kita sebenarnya tidak mudah. Perjalanan hidup, perjalanan iman kita tidak akan mulus-mulus saja. Ada tantangan, ada ujian, ada cobaan, ada penghalang. Itu sebabnya firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, mari kita mau jaga. Kita mau jaga kehidupan iman kita, supaya baik itu ketika kita diuji oleh Tuhan, iman kita, baik itu juga ketika kita dicobai oleh iblis, iman kita tetap kuat. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita mau belajar seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Sering saya katakan Sadrak, Mesak, Abednego, sering saya lebih senang pakai kata bahasa nama aslinya mereka, nama Israel, yaitu Hananya, Misael, Asaria. Bersama Daniel mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Anak-anak Tuhan harus jaga imannya sehingga imannya tidak tergoyahkan. Kalau kita perhatikan di dalam Daniel 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, Hananya, Misael, Asaria, mereka sedang diperhadapkan dengan kebinasaan, akan dilemparkan ke perapian yang dipanaskan begitu sangat panas. Karena pada saat itu mereka menolak untuk menyembah patung Nebukadnezar. Apa yang terjadi? Mereka tetap berkata, kalaupun Tuhan tidak mau tolong mereka, tidak akan menolong mereka, mereka tidak akan menyembah patung Nebukadnezar. Mereka tetap mau percaya kepada Tuhan, mereka mau tetap menyembah kepada Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan Daniel, di mana Daniel pada saat itu dilarang untuk
berdoa, beribadah kepada Tuhan, membangun persekutuan yang biasa dia lakukan di rumahnya, yang sudah menjadi gaya hidupnya, tetapi dia nggak mau mendengar. Dia tetap mau bangun hubungan persekutuan dengan Tuhan, meskipun harus dia menghadapi yang namanya dia dilemparkan ke gua singa. Tetapi sekali lagi kita belajar, iman mereka tidak tergoyahkan. Karena apa? Karena mereka memiliki penyerahan total kepada Tuhan. Amin. Mereka tidak meragukan Tuhan. Mereka selalu berpikir positif tentang Tuhan. Mereka bergaul erat dengan Tuhan. Ini yang kita harus lakukan untuk kita menjaga iman kita. Apalagi kita menghadapi masa-masa yang sulit di hari-hari ini. Ada virus corona, belum lagi masalah yang lain. Firman Tuhan katakan, mari kita mau memiliki penyerahan total. Mari kita mau bergaul erat dengan Tuhan. Mari kita mau berpikir positif dengan Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, ada Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan benar apa yang terjadi saat anaknya Misael, Azaria, Sadrak, Mesak, Abednego, ketika mereka dilemparkan ke tempat perapian, waktu itu mereka tidak terbakar. Bahkan kesaksian yang ada, mereka orang-orang melihat 3 yang dilemparkan, justru mereka melihat ada 4 orang. Yang satunya saya yakin adalah Tuhan. Ketika Daniel dilempar ke gua singa, dibuang ke gua singa, singa tidak menerkamnya, memakannya, sebab ada Tuhan yang bersama dengan dia. Itu sebabnya pagi hari ini, mari iman kita jangan sampai goyah. Kita harus jaga iman kita, iman yang tidak tergoyahkan. Bangun hubungan erat dengan Tuhan. Mari pagi hari ini saya percaya firman Tuhan memberkati kehidupan kita. Jaga hatimu. Kalau engkau mengalami masalah hati, engkau sakit hati, belajar mengampuni. Engkau luka hati, Tuhan sedang mau memulihkan hatimu. Engkau iri hati, sadarlah, belajar untuk mengucap syukur. Jaga perkataan kita, sebab perkataan kita bisa menghasilkan, membawa kita kepada dosa maupun kepada kebenaran. Jaga hati kita sehingga perkataan kita jadi berkat. Perkataan yang keluar, perkataan yang positif, perkataan yang optimis, perkataan iman, perkataan firman Tuhan. Mari kita mau jaga iman kita, jangan sampai gugur. Kalau anaknya Misael, Azaria, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel bisa terus menjaga imannya, imannya tidak tergoncangkan, tergoyahkan, saya percaya hal yang sama Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya Yesus Tuhan. Pada saat ini saya sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, tapi saya percaya pagi hari ini Roh Kudus akan terus mengerjakan, akan terus berbicara lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah ada dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita akan berdoa, bahkan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada hari ini, pagi hari ini, mari kita mau siapkan hati kita mau menyanyikan satu pujian. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus pegang erat tanganku, luar kasih-Mu Bapa, jangan
mengulurkan tangan-Mu. Pada saat ini Tuhan mau memulihkan hatimu. Tuhan mau pada pagi hari ini juga menaruh perkataan firman dalam hidup. Tuhan mau meneguhkan imanmu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau sudah berbicara, Engkau sudah bersabda, Engkau sudah berpesan bagi kami. Dan kami rasakan berkat kebenaran firman-Mu. Dan kami dipulihkan, hati kami dipulihkan, perkataan kami boleh dipulihkan oleh Tuhan, iman kami boleh diteguhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati terus pelayanan di GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Berkati baik kami sebagai gembala sidang maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan pada saat pagi hari ini yang mau berdoa, Tuhan berbelas kasihanlah bagi kami, sehingga kami boleh kembali lagi bisa beribadah bersama-sama di gereja. Kami rindukan, kami boleh bersama-sama memuliakan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan mendengar doa kami. Berbelas kasihanlah. Itu sebabnya kami berdoa, Tuhan beri perlindungan bagi kehidupan kami. Jauhkan kami dari virus corona yang ada. Berkati, beri kesehatan bagi kehidupan kami. Seluruh jemaat-jemaat Tuhan diberi kesehatan, dilindungi oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan kalau ada yang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan. Usaha pekerjaan Tuhan diberkati. Pekerjaan dari umat-umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami. Pada saat ini kami berdoa juga tutup bungkus baik kehidupan kami maupun juga keberadaan Tuhan daerah Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, bahkan Tuhan Provinsi Jawa Barat, bahkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berbelas kasihanlah bagi bangsa kami, sehingga virus corona ini cepat hilang oleh karena kuasa Tuhan. Kami berdoa bagi yang sudah terpapar virus corona, disembuhkan oleh Tuhan. Disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Para medis, para dokter, perawat, Tuhan jadikan saluran kesembuhan. Mereka juga dilindungi oleh Tuhan. Berkati pemerintah kami Tuhan, sehingga mereka boleh juga Tuhan mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Memang ini masa-masa yang mungkin yang sulit bagi pemerintah kami, tapi Tuhan berkati kami menopang presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan setiap jajaran pemerintah yang ada. Berkati mereka Tuhan, beri mereka kesehatan, urapan Allah menjadi bagian mereka, hikmat daripada Tuhan, sehingga kami percaya bangsa kami bisa bangkit kembali. Bangsa kami bisa terus Tuhan kuat menghadapi segala sesuatu yang saat ini Tuhan menjadi tantangan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya nama Tuhan sudah dipuji, dipermuliakan. Umat-umat Tuhan, mari engkau di rumah masing-masing tadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai Tuhan datang kembali Maranatha. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.